Selanjutnya, paparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Lulus Sudianti SDM. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Sahrena atas waktunya. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mempresentasikan diseminasi saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Duduk di meja sambil makan. Oke. Pemandangannya hutan ilalang. Terima kasih saya haturkan untuk rekan-rekanku yang telah datang. Oke. Terima kasih ya sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Oke, saya akan mempresentasikan budaya positif. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh Bapak Mas Kundi selaku pengajar praktik saya. Beliau sangat sabar membimbing saya. Beliau adalah kepala sekolah di SMP 2 Karangawen. Kemudian ada Bapak Wayan Wasisto selaku fasilitator yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dan dorongan kepada saya untuk terus giat dalam pendidikan guru penggerak. Oke, dalam budaya positif ada beberapa konsep inti budaya positif yang ingin saya paparkan. Nih, ada 8. Mungkin bisa dibantu oleh Bu. Siap. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin ilmu. 4, posisi kontrol guru. 5, nilai-nilai kebajikan. 6, keyakinan kelas. 7, kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir, sertifikat institusi. Terima kasih sekali Bu Uut, suaranya lembut sekali. Ya. Oke, kita masuk kepada konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ternyata sekarang itu perubahan paradigma belajar itu sudah berubah. Sekarang kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ke depannya. Oke, seperti yang kita tahu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dibantu sama Bu Uut, Bu Tutut, maaf. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Itu Bu, berarti ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Suaranya juga lembut ya. Selanjutnya dari paradigma itu tadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol.
ya, di mana miskonsepsinya itu apa saja sih? Ilusi mengontrol murid. Nah, guru itu cenderung untuk mengontrol murid, padahal pada dasarnya setiap individu itu memiliki kebebasan masing-masing. Nah, kita tidak perlu mengontrol murid, tapi kita dorong motivasinya, motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsiknya agar dia bisa menemukan kesadaran dalam dirinya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu belum tentu juga, teman-teman. Karena apa? Karena anak-anak akan cenderung yang namanya manja. Sedikit-sedikit minta penghargaan, sedikit-sedikit minta effort. Nah, itu jadi tidak akan muncul kemandirian dalam dirinya. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kalau ini kira-kira betul tidak? Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Coba saya mau tahu dari Bu Susi, coba Bu Susi. Boleh tidak orang dewasa itu memaksa? Bolehkah orang dewasa itu memaksa? Menurut saya untuk masa sekarang, anak-anak kalau dipaksa itu semakin menolak dan semakin membangkang. Untuk itu komunikasi dengan orang yang anak atau orang yang lebih muda itu sangat penting untuk masa sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi, tepat sekali ya. Memang kita tidak boleh memaksa. Di situ ada miskonsepsinya ya, bahwa kita memang tidak boleh memaksa. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan memunculkan rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan ya, bahwa memunculkan rasa bersalah itu kira-kira itu layak nggak disebut sebagai miskonsepsi? Nah, coba Bu Diva mungkin bisa memberikan masukan. Baik, menurut saya bahwa memunculkan rasa bersalah dalam menguatkan karakter itu tidak benar. Terima kasih Bu Diva ya. Memang itu tidak benar karena memang harus ada porsi-porsinya tersendiri ya. Tidak harus langsung kita memunculkan kamu tuh harus seperti ini. Nah, itu seringkali terjadi di realita kehidupan ya. Kita sering menjudge anak, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak akan mampu menguatkan karakter. Justru anak itu akan semakin jauh, semakin dablek, semakin berontak. Oke. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, termasuk tadi ya paradigma pembelajaran terbaru ya, di mana stimulus respon dan teori kontrol itu memiliki perbedaan, di mana stimulus respon realitas kebutuhannya itu sama, sedangkan dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama pada stimulus respon, dan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang. Nah, mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Pada harusnya di teori kontrol itu kita berusaha harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering ya kita lihat ya, setiap apa perilaku buruk itu selalu sebuah kesalahan. Misalnya ada anak tidak memakai sepatu hitam. Oh, kamu nggak melanggar peraturan, itu sebuah kesalahan. Padahal kita belum tahu apa dibalik dari kesalahan yang dia buat. Mungkin dia itu tadi di rumah sakit nungguin ibunya yang melahirkan, ya kan? Bapaknya di luar pulau. Nah, dia harus cepet-cepet dengan semangat dia, pokoknya aku harus sekolah, tetap sekolah. Kemudian adanya sepatu warna putih hitam, yang penting dia sekolah, menetapkan kewajibannya sebagai murid sekolah, ya kan?
tidak terlambat berangkat sekolah. Nah, terus berangkat. Nah, ternyata sampai sekolah apa? Nah, itu kan. Ternyata belum tentu ya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke, kita lanjut ke teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu tadi. Kemudian yang stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya kita punya suatu motivasi, ya deh. Kita punya motivasi sendiri-sendiri, kita punya pemikiran sendiri, kita punya pola pikir sendiri. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan nomor 5 tadi, poin nomor 5. Kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasanya ketika dibujuk gagal itu kira-kira maksa enggak kita? Misalnya kita sudah ngomong baik-baik, ya kan? Kamu itu kerjakan tugas sekali, 2 kali nggak kerjain tugas lagi. Kamu itu kok nggak ngerjain tugas kenapa? Nah, 2 kali, 3 kali. Loh, kok tugasnya belum dikerjakan? Akhirnya memunculkan apa? Pemaksaan, ya dek. Kamu kalau nggak kerjakan tugas ya tak kasih nilai. Akhirnya seperti itu. Padahal seharusnya kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa komunikasi yang terbaik untuk peserta didik itu yang seperti apa. Kemudian yang ke-8, model berpikir menang kalah. Nah, itu dalam model berpikir menang-menang. Semua itu harus berpositif thinking. Oke, kita lanjut. Nah, konsep inti budaya positif yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, kan? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Intinya disiplin positif itu apa? Rasa tanggung jawab. Sekali lagi saya pastikan disiplin itu bukan untuk kamu harus disiplin, bukan. Tetapi memunculkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hambatan. Nah, ini sering ya kalau dalam kurikulum K13 kemarin itu pemberian reward dan punishment itu ya yang sering diungkapkan atau dilakukan ya. Tapi ternyata dalam kurikulum Merdeka ini ada penerapan budaya disiplin positif. Jadi di sini tidak memberikan imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hambatan, tetapi kita berkomunikasi ya. Nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang penting ya. Memunculkan motivasi intrinsik itu tuh gak gampang, sangat susah. Motivasi dalam diri anak itu sangat susah untuk memunculkan itu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep inti yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap individu itu pasti memiliki tujuan mulia. Nah, jadi sifat-sifat positif itu yang kita akan munculkan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, mungkin bisa dibacakan mulai dari yang tadi profil pelajar Pancasila sudah ya, dari IBO Primary Years Program PYP. Mungkin Bu Vika bisa membantu? Yang
Ya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini ada dari Ibu Premier Years Programs ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih Bu Vika. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk yang dari keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya bisa dibacakan mungkin Bu yang paling depan ini, Bu Riri, monggo. Nilai kebajikan, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang efektif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Suaranya ya. Semua di sini tuh semuanya guru itu merdu-merdu semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut kita ice breaking nggih. Biar tidak ngantuk, tadi sudah upacara, terus tadi sudah duduk lama ya kan? Kita ice breakingnya saya ingin semuanya berdiri. Berdiri ya, berdiri ya. Ke tempat yang agak longgar. Nah, oke. Yang di sana, ya di sini apa? Memundak ini, lengannya temannya memegang pundaknya lengan depannya. Nah, ya berarti agak ke sana ya. Yang Buut dan teman-teman bisa ke situ. Oke. Oke. Lah, wes enak kan ini kan? Nah, nanti kita merilekskan diri ya. Ini tak kasih contoh dulu ya. Nanti kita 2 kali, jadi nanti kita berbalik ya. Oke, ini nanti tak nyanyikan. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu, petir menyambar, petir menyambar, samping tengah, nyambar, petir menyambar, ombak badai-badai
dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang tahu tidak salah satu kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada yang mau? Coba ngaco coba. Ya seperti muridnya dong. Coba ngaco. Oh silakan, Bu Umi, monggo. Kebutuhan biologis, makan, minum, kemudian rumah, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang, penghargaan, kebutuhan keamanan siapa belum? Aman, rasa aman sudah, misalnya. Terus kebutuhan aktualisasi diri. Luar biasa sekali, Bu Umi. Tepuk tangan Bu Umi. Wah, ini sangat tepat sekali ya. Mari kita lihat. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Umi itu sangat tepat sekali. Di sana ada yang pertama, apa Mbak Diva? Hidup atau survival. Di bawahnya Ada kesehatan, rumah, dan makan. betul sekali ya, tepat seperti yang disampaikan oleh Bu Umi. Bertahan hidup, survival itu ada kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian untuk yang kedua, silakan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok juga. Iya, ya kan? Sama tadi juga Umi menyampaikan ada rasa kasih sayang ya Bu Umi, tepat sekali. 5 kebutuhan dasar manusia salah satu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti yang kasus yang apa? Yang lagi marah ini, penerimaan rasa kasih sayangnya mungkin kurang ya. Makanya kok sampai ada kasus-kasus bundir, ya kan? Merebak sekali kasus di mana-mana itu, bahkan yang sekarang sedang boomingnya tuh rata-rata anak mahasiswa. Iya, padahal yang notabene mahasiswa itu kan harusnya sudah punya pola pikir yang matang. Nah, ini mungkin karena kebutuhan dasarnya itu tidak tercukupi. Nah, mungkin ketika dia sudah sharing, sudah curhat, ternyata tidak ada yang merespon. Oleh karena itu, memang kita butuh seseorang yang bisa merespon sehingga kita tercukupi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang. Yang ketiga, dari tadi saya pengen dengar suaranya. Yang ketiga ada kebutuhan dasar kebebasan, yaitu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Iya, di sini kebebasan. Kira-kira jika kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya, kebebasannya itu terkekang, kira-kira rasanya bagaimana? Wah, nggak nyaman ya, nggak enak. Mau ngapa-ngapain itu rasanya, aduh, itu iki ya, gitu kan? Rasa-rasa tuh ganjil di sini tuh mentok, gitu ya, sampai aku ini pengen gini ya, kok nggak boleh tuh kenapa? Nah, sama dengan siswa kita kadang pengennya apa? Pengennya rambutnya tuh semer warna-warni, ya kan? Pengennya celananya melipit sampai seperti baju renang. Iya, itu salah satu. Nah, nanti caranya seperti apa nanti kan kita komunikasikan ya. Kemudian yang keempat, coba ini saya ingin dengar suara cantiknya Diktis. Oh, Bulis ya, Bulis. Kebutuhan manusia selanjutnya adalah kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Hahaha.
Nah ini, kalau kita nggak tertawa tuh rasanya gimana? Nggak punya rasa humor tuh gimana rasanya? Jepakut aja, ketemu orang tuh kayak mau muntah. Kanebo keringnya. Tadi kata Bu Vika kanebo keringnya. Ya, kita tuh harus punya rasa humor. Nah, jadi membuat hidup kita itu berwarna. Ada suka, ada duka. Ada tawa, ada tangis. Jadi bisa harmonis gitu ya. Kemudian yang kelima, oke, saya ingin dengar suaranya. Wah, Bu Sahrena. Lima kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu ada penguasaan, yang mana keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dan dihormati. Betul sekali ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Umi juga aktualisasi diri. Nah di sini kita tuh kalau tidak punya kompetensi itu rasa-rasanya itu kayak nggak dihargai. Kalau nggak dihargai itu rasanya gimana? Menyakitkan, nggak nyaman, ya kan? Mau ngapa-ngapa itu kayak aduh, ewoh. Bahasa ewohnya itu keluar dulu, ya. Ya aku kita dikandungin, nak enggak. Nah, kan aku hanya apalah suiran seperti itu kan. Nah, oh suiran ayam. Oh, kalau tahu susah nih. Iya, kalau ayam soto nih. Lanjut kita. Konsep inti budaya positif yang kelima ini ada motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi dari ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang dari ekstrinsiknya itu biasanya perilaku manusia itu didasari karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini salah satu contohnya yaitu kemarin ketika dia terlambat, akhirnya dia meloncat pagar. Oh, nggak apa-apa Bu Susi ya. Itu suatu perilaku manusia yang dari ada motivasi ekstrinsiknya. Dia menghindari hukuman. Dia punya tujuan biar tidak dihukum. Nah, terus motivasi ekstrinsiknya yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, aku pengen disayang sama Bu Ririn. Nah, itu jadi dia itu kalau ada pelajarannya Bu Ririn itu selalu dekat-dekat gitu. Bu Ririn, nempel-nempel gitu. Bu Ririn. Nah, seperti itu kan banyak tuh itu yang saya lihat itu anaknya ketemu dengan Bu Ririn. Pokoknya Bu Ririn dari jauh udah langsung disapa. Bu Ririn. Nah, itu ternyata untuk dihargai Bu itu. Oh iya, sarang itu. Begitu ya. Terus kemudian untuk motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi apapun itu perilaku manusia kalau dari diri sendiri, misalnya aku nak potongan rambut begini, nanti kalau aku berangkat sekolah pasti nanti aku dilihat sama orang banyak. Kok rambutku berbeda ya? Daripada kok aku dilihat sama teman-teman terus nanti dimarahin guru dan lain sebagainya, mending aku dari diriku sendiri, aku ingin menaati peraturan sekolah. Nah, seperti itu salah satu contoh motivasi intrinsiknya. Nah, dari perilaku ini tadi, perilaku manusia ini tadi, maka akan muncul sebuah yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk yang restitusi mungkin banyak yang belum tahu. Tapi mari kita bahas dulu yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira hukuman itu yang seperti apa contohnya? Saya coba ke Bu Susi, coba Bu Susi. Nah,
Senin sampai Jumat itu wajib memakai sepatu hitam. Kemudian ada yang tidak memakai sepatu hitam, maka seharian akan melepas sepatunya. Kemudian ada lagi oh, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh, konsekuensi. Oh, sudah. Itu saja. Oke, kita bagi yang lain ya. Kita bagi yang lain kayaknya kok banyak ya di tempat kita tuh hukuman itu kayaknya banyak. Iya, nanti banyak sekali. Oke, kita coba contoh hukuman lagi dari Bu Bu Tutut. Hukuman, contohnya Ibu, misalnya ada siswa yang terlambat, kemudian mendapat hukuman lari di lapangan. Itu yang pernah saya lakukan. Saya pernah alami di sekolah Ibu. Ternyata Bu Tutut itu punya pengalaman terkait hukumannya. Rasanya bagaimana Bu Tutut? Perasaannya tentunya sangat sedih ya Ibu, karena mendapat hukuman itu harus lari mengelilingi lapangan sekolah sampai lelah. Malu juga tidak teman-teman Ibu. Itu yang saya rasakan ketika mendapat hukuman itu, pengalaman saya. Kira-kira masih ingat tidak dengan guru yang hukumnya itu? Ya pasti masih ingat Ibu, karena kan memang berkesan buat saya juga itu. Berkesan karena dari itu saya belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi, tidak terlambat ke sekolah. Tapi kan yang diingat adalah negatifnya. Iya. Jadi masih ingat ya sampai sekarang ya. Iya betul. Satu contoh lagi ya, monggo Ibu. Ini hukuman yang membuat perbaikan dalam kehidupan. Dulu ketika saya masih sekolah itu ada seorang guru, kalau mendapatkan nilai pada saat ulangan kurang dari 6, itu mendapatkan nilai jiwit, jenggit atau jenggit atau ini yang cewek Riji disuruh milih gitu, kurangnya berapa. Misalnya kok saya dapatnya 4 berarti kurang 2, maka jiwitannya itu 2. Nah, kalau tidak bisa menulis tulisan Jawa, itu nanti disuruh menulis huruf Jawa itu sampai berapa halaman. Tapi dengan seperti itu, saya itu takut jangan sampai saya nanti itu dijiwit, jenggit atau jewel, ataupun mendapatkan hukuman untuk menulis itu, sehingga saya itu harus belajar, mau tidak mau saya harus belajar menulis huruf Jawa itu. Akhirnya alhamdulillah saya juga bisa, karena dulu memang di SD itu belum pernah saya itu diajari nulis Jawa, karena gurunya mungkin kurang menguasai sehingga tidak ada pembelajaran itu, sehingga ketika saya SMP itu ada pembelajaran semacam itu, saya juga ikut. Kemudian tadi ada motivasi saya harus bisa. Ternyata ya alhamdulillah memang saya bisa. Ya memang ada positif dan negatifnya guru. Saya juga terkenang oleh guru itu sampai sekarang yang bisa membuat perubahan hidup saya. Iya, kita berbagi pengalamannya luar biasa sekali, pengalaman dari Bu Tutut dan juga Bu Umi. Wah, itu kan contoh-contoh hukumannya tadi juga ada dijewer, dijiwit, dijinggit. Oh, dijinggit. Iya. Itu tadi kasihan itu yang tadi disuruh lari itu, udah kurus disuruh lari ya, berkurang nanti. Oh, SD gemuk. Mungkin gara-gara disuruh hukuman lari
Kekerasan itu biasanya bersifat tidak terencana, munculnya secara tiba-tiba, ya kan? Tadi misalnya contohnya Bu ini mendapatkan nilai 4. Nah, hukumannya pilih mana? Jiwet. Nah, jadi kan secara tiba-tiba, spontan, kayak Bu Tutut juga tadi, terlambat. Jadi kan tidak diamalkan dulu, ya kan? Pokoknya aku nggak terlambat karena aku dikon Melayu, kan enggak kan? Nggak direncanakan, tapi langsung secara tiba-tiba, spontan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa berpikir, aku kan dikon opo, aku kan itu opo, gitu. Nggak akan berpikir seperti itu. Kemudian bersifat satu arah itu hanya dari si penghukum ke yang terhukum. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Itu tadi yang seperti disampaikan, ada lari keliling lapangan, ada yang dijiwit, dijentit tadi, pengalaman berharga ya. Selanjutnya konsekuensi, ya mungkin ini juga sedikit agak kurang ini biru-biru pelangi abu-abu gitu ya, masih sama gitu ya. Konsekuensi itu yang seperti apa? Itu sifatnya nanti terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ada perasaan tidak nyaman di konsekuensi itu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, setelah saya jabarkan terkait dengan konsekuensi, mungkin kita bisa memberikan 1 atau 2 contoh tentang konsekuensi. Coba mungkin Bu Harum, contoh dari konsekuensi mungkin. Terima kasih Bu Lulus untuk waktunya. Contoh untuk konsekuensi, biasanya konsekuensi adalah kesepakatan sebelumnya. Jadi antara guru maupun siswa sudah ada kesepakatan untuk membuat konsekuensi. Contohnya di sini misalkan anak tidak piket, kan sudah ada jadwal regu piket yang sudah disepakati oleh murid semuanya maupun dengan guru. Tiba-tiba kalau mereka kok tidak melaksanakan piket sesuai dengan harinya, maka anak pun sudah tahu apa konsekuensi yang harus mereka jalani. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu, tidak piket, nanti misalkan piketnya tambah lagi 1 hari. Itu merupakan contoh konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau hari ini tidak piket, berarti besok piketnya 2 hari. Itu contoh konsekuensi. Sangat tepat sekali dan luar biasa dari Bu Harum. Terima kasih Bu Harum. Itu tadi contoh dari konsekuensi ya. Jadi memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi misalnya kalau tadi tidak piket, maka piketnya akan bertambah 2 kali. Atau mungkin juga bisa ketika tidak mengerjakan tugas, mungkin disuruh menambah tugasnya dari yang 10 soal menjadi 15 soal. Itu biasanya konsekuensi yang seperti itu dilakukan. Kemudian untuk restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini memang sedikit asing, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Di sini contoh restitusi mungkin bisa memunculkan motivasi dalam dirinya. Misalnya dia terlambat. Kira-kira jika kamu terlambat, alasannya apa? Dan kemudian apa yang akan kamu lakukan? Terus bagaimana kamu bisa menerapkan itu? Nah, seperti itu restitusi ya. Gambarannya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, konsep ini yang ke-6 yaitu 5 posisi kontrol guru. Coba kita amati. Ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita itu seorang guru itu ada 5 posisinya. Yang pertama sebagai apa? Penghukum. Ya, betul sekali. Yang kedua sebagai apa? Teman. Yang ketiga sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Sudah paham semuanya?
Ini ada contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa datang terlambat. Sebagai seorang penghukum maka dia bilang seperti ini gurunya. Sana, kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Nah, itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Oke, kita coba untuk yang membuat rasa bersalah. Kalimatnya seperti apa? Mungkin bisa dibacakan Bu Anggi yang untuk membuat rasa bersalah. Untuk yang membuat rasa bersalah yaitu kalimatnya sudah berapa kali Ibu ingatkan kamu agar tidak datang terlambat. Kamu sudah membuat Ibu kecewa. Iya, intonasinya tuh ada sedikit kayak menghibah-hibah gitu ya. Kamu sudah membuat ibu kecewa. Jadi kayak membuat rasa bersalah siswanya. Kalau yang hukum tadi langsung memerintah. Oke, kita lanjutkan untuk kasusnya masih sama. Untuk pemantau, mungkin Bu Vika bisa dibantu. Ya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Iya, agak sedikit tegas ya dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Kali ini untuk yang teman, nah ini spesialis ini. Kali ini Ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu Ibu ya. Sangat luas sekali ya untuk buluran suaranya itu. Kalau posisi teman itu sudah pokoknya tuh dia tuh yang paling sungguh profesional. Ya. Kali ini Ibu memaafkan kamu, iya betul sekali ya, sangat lembutan. Terus ini yang contoh sebagai manajer ini saya mungkin coba Bu Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? ada tegasnya tapi kesannya lebih lembut. Iya. Selanjutnya, nah sekarang kita bermain posisi kontrol apakah aku ya saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi apa? Membuat rasa bersalah. Mari kita cek. Iya, betul sekali, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya dengan baik. Posisi kontrol apa? Penghukum. Mari kita cek. Iya, tepat sekali ya sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Apa? Teman? Baiklah, kita cek. Betul sekali sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mari kita cek. Pemantau ya. Jadi pemantau apakah dia mengerjakan tugas dengan maksimal atau tidak ya. Sebagai pemantau.
Oke, kita lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita lihat. Apakah itu? Iya, tepat sekali sebagai posisi kontrol manager. Ya. Selanjutnya, konsep inti yang ketujuh, kita masuk saja ke ketujuh, ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Bu Uut, monggo. Keyakinan kelas ini saya mencoba menjawab saja ya Bu. Kalau keyakinan kelas itu menurut saya dari hati anak-anak sendiri. Katanya itu sesuatu yang dari hati itu jatuhnya di hati juga. Terus dari hati anak-anak sendiri jadinya kayak dalam bermain peran itu dia akan bersungguh-sungguh mempertahankan keyakinannya itu. Kalau peraturan kelas kan biasanya searah ya dari gurunya, lebih cenderung ke malah kayak punishment itu menurut saya. Tersuat. Wow, tepuk tangan untuk Bu Uut, luar biasa sekali ya. Jawabannya ini sangat tepat sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu dari hati, kalau peraturan kelas itu cenderung bersifat menghukum. Nah, kita lanjutkan. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan itu sama halnya dengan ketika kita memakai helm. Nah, memakai helmnya mungkin jawabannya adalah untuk apa? Keselamatan. Nah, ini proses dan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukannya itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita bisa melihat yang bersifat abstrak, ya kan? Terus ada, berarti semuanya tidak harus disesuaikan dengan kondisi kelasnya juga. Berupa pernyataan universal. Pernyataan universal tadi yang sudah disampaikan di slide depan tadi ada toleransi, ada kemudian termasuknya di profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, itu dimunculkan. Kemudian sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak akan lupa, tidak diingat-ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelasnya, itu tentu saja ya. Kalau tidak sesuai dengan kondisi kelasnya nanti tidak sesuai. Semua warga kelas itu dilibatkan. Jadi keyakinan kelasnya tadi yang seperti disampaikan Bu Uut, dari hati kembali ke hati masing anak-anak. Gitu. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu konsep inti budaya positif yang ke-8, yaitu segitiga restitusi. Ini yang tadi yang ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin restitusi masih asing, tapi di sini akan saya coba jabarkan segitiga restitusi itu. Ya, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 kegiatannya, yaitu validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin bisa kita contohkan ketika tidak mengerjakan PR. Nah, mari kita tanya dulu validasi tindakannya. Validasi tindakannya itu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kita tanya alasannya dulu. Alasannya apa? Nah, setelah kita tahu alasannya, kemudian
apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya itu mengerjakan tugas tepat waktu misalnya, ya kan? Ada Bu, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Kemudian kira-kira setelah tahu permasalahannya, misalnya alasannya adalah tadi malam saya nonton bola sampai jam 1 malam, kira-kira seperti itu. Lalu menanyakan keyakinannya sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu kita tanyakan, tampilkan identitasnya. Kira-kira kamu ini tidak mengikuti keyakinan kelas yang telah kamu buat, meyakini keyakinan yang telah kamu sepakati. Meyakini, kalau sudah meyakini berarti apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan bermain bola sampai jam 1 malam. Nah, dengan seperti itu kita munculkan motivasi dari dalam dirinya. Itu salah satu contohnya. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya. Nih, coba mungkin bisa disampaikan itu kata-kata kalimat-kalimatnya, ada banyak. Coba suaranya saya ingin dengar suara tulis. Enggak kelihatan. Oh, ya sudah. Berdasarkan prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan pada saat menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu wajar. Ya, jika dia tidak mengerjakan PR itu berarti kita menstabilkan identitas kita menjadi seorang teman di sini posisinya, ya kan? Kita menganggap dia teman, jadi tidak langsung menghukum. Jadi anak tidak takut dulu. Jadi kita bisa melihat anak itu piye caranya biar anak itu bisa masuk dengan kita, masuk ke hati kita, lalu kita dorong motivasinya dari dalam. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, yang ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan. Ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan? Misalnya ketika ada anak yang bolos, awalnya dia kan berangkat, ya deh. Tapi dia mungkin karena ingin bolos akhirnya nggak nyampe sekolah, tapi belok ke warung. Nah, tapi pada saatnya dia mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Mungkin dia tidak pakai seragam, mungkin bolosnya sudah niat, nggak usah pakai seragam lah, pakai kaos saja, ngapain pakai seragam, nanti juga ketahuan kan itu. Jadi itu ada hal yang lebih yang bisa dia lakukan, tapi tidak dia lakukan. Nah, kita pancing itu. Misalnya dia mau memukul temannya, karena marah sama temannya, dia mukul temannya. Mungkin dia bisa menjotosnya tuh sampai babak bejot gitu bisa. Tapi dia mungkin bisa menahan itu, jadi nggak sampai babak bejot, mungkin hanya 1 kali pukulan. Nah, jadi kita berikan sesuatu yang buat dia itu merasa berharga dengan dirinya. Kamu sebenarnya itu bisa melakukan hal mungkin, kamu bisa memukul dia sampai babak belur, tapi kamu menahannya, iya apa enggak? Iya, saya tahan. Nah, di situ kita berikan apresiasi dulu. Gitu. Terus kamu pasti patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini salah satunya. Ini sekarang kita secara realita kita tahu ya, yang namanya anak-anak itu suka memanggil nama orang tuanya, ya Pak enggak? Iya kan? Nah, dari situ kan otomatis terpancing ya emosinya. Nah, di situ kita bisa bukan membuat itu suatu positif enggak, tapi kita memposisikan
Misalnya dengan tadi ada anak tidak rambutnya semirian atau rambutnya panjang. Kita tanyakan, kira-kira jika seluruh anak rambutnya seperti kamu, kira-kira sekolah kita jadi seperti apa? Kita tanyakan sama dia. Atau kemudian ketika ada anak yang merokok, jika misalnya teman kamu melihat kamu merokok, terus teman kamu ngikutin kamu merokok, kira-kira bagaimana? Kita tanyakan sama dia dari hati ke hati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya kalau anak-anak laki-laki ditanya masih bilangnya aku ingin jadi polisi, tapi dia merokok. Kira-kira benar nggak? Sesuai nggak? Kamu ingin jadi polisi tapi kamu merokok, kira-kira bisa masuk nggak? Kita kembalikan ke harapan, ke cita-citanya, ke keinginannya. Nah, biar dia menjadi sadar sehingga dorongan dari dalam dirinya ke luar. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Suaranya nggak muncul. Oh, suaranya nggak ada Bluetooth kan ya? Oh iya. Oh kasih mic.
Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi ya. Di situ tadi ada 3 konsep segitiga restitusi. Oke, selanjutnya ada penutup di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan profesional serta sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih dari penutup ini. Itu tadi diseminasi yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Burung dara, burung cendrawasih, teman-temanku semua saya ucapkan terima kasih. Salam